Curator. Kalau saya bisa masuk dengan mudah, orang lain juga bisa. Penyanderaan itu terlalu beresiko. Akhirnya Oma Dominic diperlihatkan lagi. Kalau mengingat kejadian di pesta dansa, sebenarnya masuk akal kalau saat itu Dominic sempat syok dan depresi. Setelah The Quiet Ledger terbuka, hampir semua bukti kejahatannya terungkap. Apalagi dalam posisi seperti itu, Dominic benar-benar sendirian menghadapi semua akibat dari perbuatannya. Tapi kalau melihat karakter Dominic bukanlah tipe orang yang akan lama-lama tenggelam dalam keterpurukan. Pengalaman hidup buatnya terbiasa nggak mudah percaya pada siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Ditambah lagi, Dominic memang jago berpura-pura. Jadi sangat mungkin di balik ruangan serba putih itu, Dominic sebenarnya menyusun ulang kekuatannya. Bisa aja seorang Dominic masih punya banyak orang yang bisa dikendalikan di luar sana dan dijadikan kaki tangan untuk menjalankan rencana balas dendamnya. Dan yang bikin semakin menarik nih guys, cuplikan trailer malah kembali memperlihatkan sosok James Esteban. Memang ya masih berupa flashback yang sebelumnya udah pernah ditayangkan, tapi kemunculan James di bagian ini seakan sebuah teka-teki. Apa jangan-jangan James sebenarnya masih hidup? Mungkin selama kurang lebih 5 tahun ini dia disekap Dominic di suatu tempat yang gak diketahui. Alasannya karena Dominic gak ingin kerja sama mereka yang berhasil menjebak Daniel terbongkar. Jadi selama James masih bisa dikendalikan, rahasia masa lalu pun harusnya aman. Tapi teori lain, kemungkinan Salvatore Armosa alias Mosa punya hubungan keluarga dengan James makin kuat. Dari cara Mosa memperhatikan Oliver secara diam-diam dengan tatapan yang seolah menyimpan sesuatu, bisa aja Mosa adalah anak James dari perselingkuhan dengan wanita lain. Atau mungkin Mosa hanya sekedar keponakan, belum ada kepastian. Tapi seenggaknya mulai terlihat benang merah bahwa Mosa mungkin punya kaitan dengan alurnya James dan Dominic. Adegan terbaru dari Mosa yang sedang memikirkan suatu hal yang sangat penting dan jadi bebannya, seolah Mosa sedang mendapatkan tugas untuk menyekap seseorang. Apakah itu Mohan dan Raisa sebagai alat tekanan atau ancaman? Hanya aja Mosa kayaknya mulai ragu menjalankan misinya karena yang dihadapinya bukanlah lawan sembarangan. Kau bisa mengandalkan kamu, Renita? Tentu Cassandra. Beralih ke alurnya Niskala yang misterinya makin menemukan titik terang. Ternyata Niskala bekerja di bawah perintah Bu Anita untuk mengawasi kehidupan Mohan dan Rose selama berada di kampus. Karena kan sebelumnya Ares, Cassandra, Daniel dan juga dia memang merasa nggak tenang membiarkan dua pewaris kuliah tanpa pengawasan. Masalahnya mereka tentu nggak mau dong keduanya merasa seperti sedang dijaga setiap saat. Nah karena emang Anita udah taubat nasuha dari seorang eksekutor dan mau membayar kesalahan masa silamnya, maka dengan senang hati Anita siap membantu. Lalu memerintahkan Niskala yang kebetulan kuliah di Avalon untuk dijadikan pelaksana memastikan keamanan dua Alpheric tanpa membuat mereka sadar sedang diawasi. Namun di sini memang Mohan mendapatkan perhatian lebih. Gimana pun kan kelak garis keturunan Mohan yang akan membawa nama keluarga Alpheric. Ditambah lagi laporan dari Niskala mengenai sosok Mosa yang terlihat punya perhatian khusus pada Mohan dan Raisa, membuat pengawasan pada mereka pun semakin diperketat. Nah tugas Niskala pun bukan cuma mengawasi aktivitas mereka di kampus, tapi juga memastikan rumah kontrakan yang ditinggali Mohan aman. Dan ternyata Niskala bisa masuk ke rumah itu dan naik ke lantai 2 dengan cukup mudah tanpa diketahui siapapun. Hanya aja pas kebetulan Gemma yang sedang berenang sempat melihat bayangan seseorang di balik jendela. Masalahnya saat itu kan semua teman sedang berkumpul untuk berenang. Jadi Gemma jelas akan terus kepikiran kalau semua orang ada di luar, lalu siapa yang sebenarnya ada di lantai atas. Tinggal menunggu waktu nih guys, sampai rasa penasaran Gemma membuatnya nggak tahan lagi untuk menceritakan kejadian itu pada semua teman-teman. Dan ujung-ujungnya informasi ini bisa sampai juga ke telinga Mohan. Rupanya Niskala pun sadar kalau sempat terlihat dan langsung melaporkan kejadian itu pada Anita. Masalahnya nih untuk sementara mereka masih menganggap mungkin Gemma akan lama-lama melupakannya. Tapi Anita nggak akan mengambil risiko guys. Setelah kejadian ini, keamanan rumah kontrakan Mohan akan bakal diperketat. Karena kalau Niskala aja bisa masuk semudah itu, bukan nggak mungkin orang lain dengan niat buruk juga bisa melakukan hal yang sama.